Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif dan teman saya Minatul ingin menjelaskan tentang kontrak. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian kontrak dalam Islam. Kedua, asas-asas kontrak syariah. Ketiga, rukun kontrak. Keempat, syarat kontrak. Kelima, hal-hal yang dapat merusak kontrak. Keenam, hak menentukan pilihan dalam kontrak. Dan yang terakhir, berakhirnya kontrak. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kontrak dalam pengertian luas sering disebut dengan perjanjian. Dan sedangkan kontrak dalam Islam adalah peristiwa dua orang atau lebih untuk saling berjanji dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya diadakan secara tertulis yang sesuai hukum Islam. Para pihak yang melakukan kesepakatan wajib untuk mentaati dan melaksanakan kontrak tersebut sesuai perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas-asas kontrak syariah. Asas-asas kontrak syariah dibagi menjadi 6. Yang pertama, kebebasan atau al-hurriyah. Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kedua, persamaan dan kesetaraan atau al-musawah. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Ketiga, keadilan atau al-adalah. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzolimi, dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Keempat, kerelaan atau arido. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kelima, as-sidik, kejujuran dan kebenaran. Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, tertulis atau alkitabah. Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kita akan membahas tentang rukun kontrak. Rukun kontrak itu ada satu, yaitu ijab qabul atau sigat kontrak. Menurut Wahbah Zuhaili, ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni yang pertama, jala'ul makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki. Kedua, tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Ketiga atau yang terakhir, jasmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Syarat kontrak. Syarat kontrak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang melaksanakan kontrak atau al-aqidain. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak
adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua yaitu mahal al-aqd atau objek kontrak. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa sesuatu objek kontrak harus memenuhi 4 syarat, yakni pertama, kontrak harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Yang kedua, dibenarkan oleh syarak. Jadi, sesuatu yang tidak dapat menerima hukum kontrak tidak dapat menjadi objek kontrak. Harta yang diperoleh secara halal dimanfaatkan adalah sah pula dijadikan objek kontrak. Ketiga, kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya, dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak. Keempat, kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal-hal yang dapat merusak kontrak. Suatu kontrak dipandang tidak sah dan dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti ini. Yang pertama yaitu keterpaksaan. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Yang kedua, kekeliruan dalam objek kontrak. Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang objek kontrak, baik dari segi jenisnya maupun dari segi sifatnya. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut batal karena objek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada. Yang ketiga yaitu penipuan dan tipu muslihat. Yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Hak menentukan pilihan dalam kontrak. Pertama, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Yang kedua, khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak. Khiyar at-ta'yin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak. Apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Yang keempat, khiyar ar-ru'yah. Khiyar ar-ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung. Yang kelima, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam majelis akad dan belum berpisah. Khiyar majelis hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Berakhirnya kontrak. Yang pertama, terpenuhinya tujuan kontrak. Suatu kontrak dipandang berakhir apabila tujuan kontrak sudah tercapai. Dalam kontrak jual beli misalnya. Kontrak dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Yang kedua, berakhir karena pembatalan atau fasakh. Kontrak dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kontrak semacam ini harus difasakh baik oleh para pihak itu sendiri
maupun oleh hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan fasa tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli sudah menjual barang yang dibelinya. Dalam kasus yang ini, pembeli wajib mengembalikan nilai barang yang dijualnya itu dengan nilai pada saat ia menerima barang dan bukan mengembalikan harga yang disepakati. Yang ketiga, putus demi hukum. Berakhirnya kontrak karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum karena disebabkan isi kontrak tidak mungkin untuk dilaksanakan. Yang keempat, karena kematian. Tentang hal ini, para ahli hukum Islam berbeda pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua kontrak otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan kontrak. Sebagian lagi menyatakan bahwa kontrak dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan kontrak. Yang kelima, tidak ada persetujuan. Kontrak dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan kontrak yang telah dibuatnya. Pada umumnya, para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuannya karena kontrak tersebut pembuatnya menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh hukum syara atau tidak memenuhi syarat dan rukun kontrak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.